Tapi jangan salah nih guys ya, boleh dilihat ya, walaupun aku sudah beranak 2 nih dok, boleh pegang ototnya. Aku pegang. Bukan main ya. Tapi dok, muntah-muntahnya, belum mual-mualnya. Biasa makan nasi padang sepiring nih, nasi padangnya 2 piring gitu, gimana dok? Aduh kenyang, nggak mood, mual, nggak selera makan dan seterusnya. Padahal asupan gizi ibu hamil itu benar-benar harus diperhatikan. Balik lagi di Bamet Junior Podcast. Kali ini bersama dengan aku Citra Ayu Mustika atau @levelove. Sebelumnya perkenalkan, Instagram aku sendiri membahas tentang kesehatan ibu dan anak. Nah, hari ini aku excited banget karena sudah ada bersama dengan aku hari ini Dokter Karina Marcella, dokter spesialis gizi klinik. Ya, nah gimana apa kabarnya dok? Kabar baik, Mbak Lagi sibuk Citra. apa? Boleh perkenalan nih ke para Bamet yang ada di sini nih. Oke, baik. Jadi, hai teman-teman semuanya, Bamet. Nama saya Dokter Karina Marcella Wijaya, dokter spesialis gizi klinik. Dan saya berpraktek di Bamet Alam Sutra. Nah, jadi kalian kalau misalnya ingin berkonsultasi mengenai penurunan berat badan, peningkatan berat badan, dan juga ada masalah-masalah lain, penyakit lainnya juga bisa berkonsultasi. Dan sekarang memang saya kesibukannya saat ini adalah di rumah sakit, kemudian di klinik, dan juga berkumpul bersama berkeluarga juga. Ya, happy banget nih. Dok, berarti kalau mau konsul berat badan yang kelebihan buat ibu-ibu bisa dong? Bisa. Ya. Tapi jangan salah nih guys ya, boleh dilihat ya, walaupun aku sudah beranak 2 nih dok, boleh pegang ototnya. Aku pegang. Bukan main ya, karena aku sendiri dok, walaupun udah punya anak 2, aku concern banget sama gizi. Jadi aku excited banget sama pembahasan kita kali ini. Kita akan ngebahas tentang pemenuhan gizi pada ibu hamil tapinya. Nah ini aku concern banget karena kenapa? Pemenuhan gizi pada ibu hamil itu akan berdampak tidak hanya pada kesehatan ibunya sendiri, tapi juga pasti kepada janinnya. Tapi sebelum kita masuk ke topik, aku mau informasikan kepada para Bamet bahwa sekarang di Bamet lagi ada promo. Aku sebutin ya promonya ya. Promo yang pertama ada Obgyn promo. Jadi kalau kalian konsultasi kandungan ke Obgyn, itu kalian bisa dapat free konsultasi laktasi dan juga free konsultasi ke gizi klinik. Terus yang kedua, di sini juga lagi ada promo Junior Skin and Dental promo. Jadi khusus untuk anak usia 0 sampai 17 tahun, kalian bisa konsultasi kulit ataupun dental, itu promonya sampai 15%. Dan promo yang satu lagi ada Junior Vaksin promo. Untuk informasi lebih lanjut tentang promonya, kalian bisa langsung kunjungi Instagram @bamet.id. Oke Bamet, aku tahu banget pasti di antara kalian udah penasaran dong tentang pembahasan gizi ibu hamil. Tapi sebelum kita masuk ke Q&A, aku mau tanya dulu nih ke Dokter Karin. Dok, sebetulnya kenapa sih penting nih kita concern sama kesehatan gizi ibu hamil? Silakan dok. Oke, jadi yang pertama karena yang penting itu adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Nah, tapi juga tidak hanya untuk janinnya. Nah, itu yang penting adalah untuk ibu hamilnya itu sendiri. Dan itu tidak hanya pada saat hamil. Yang terpenting adalah sebelum hamilnya juga harus diperhatikan. Jadi pasti kalian sudah sering mendengar tentang 1000 hari kehidupan. 1000 hari HPK, 1000 HPK ya. 1000 HPK. Nah, 1000 HPK itu, jadi kita harus memperhatikan nutrisi sebelum merencanakan kehamilan. Ya, jangka waktunya baik sekitar 2-3 bulan sebelum kehamilan. Nah, itu harus diperhatikan nutrisi apa yang penting. Dan kalau misalnya masih ada yang kurang, itu bisa diberikan suplementasi tambahan ataupun hal yang lainnya juga. Seperti itu. Aduh, ini menarik banget ya, karena dokter mention pentingnya memperhatikan gizi justru dari sejak sebelum hamil. Ini kalau boleh aku sharing juga ya dok. Kebanyakan ibu-ibu tuh baru kepikiran begitu hamil, aku harus mikirin makan. Padahal ternyata tubuh ibu tuh perlu dipersiapkan supaya dia hamil, tidak hanya hamil aja, tapi hamil dalam kondisi sehat gitu ya dok. Maka dari itu tubuh si ibu harus dipersiapkan, salah satunya tidak hanya dengan olahraga, tapi juga dengan makan makanan yang bergizi ya dok ya. Nah pas udah hamil nih dok nih, aku mau sedikit sharing juga nih. Problemnya dok, ibu-ibu tahu nih ya, pasti kalau kita hamil ya itu udah jadi teori standar, pengennya makan sehat, pengen makan bergizi, tapi dok muntah-muntahnya, belum mual-mualnya. Nah kalau ibu-ibu yang mual-mual nggak bisa makan, itu gimana dok? Oke, nah jadi memang kita harus memperhatikan dulu nih yang pertama,
itu adalah jenis makanannya juga. Jenis makanan. Nah, jadi jenis makanannya kita harus mencari makanan yang tidak memicu untuk mual dan muntah tersebut. Ya memang kan kita juga sering mendengar ya muntah-muntah, mual sampai sehari itu berapa kali? 10, lebih dari 10 kali seperti itu. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya ada rasa yang ingin mual, nah itu bisa saja untuk porsi makannya juga dibagi lebih banyak. Jadi makannya sedikit-sedikit tetapi lebih sering, Sedikit-sedikit gitu. lebih sering. Jadi ya. agar tidak membuat perutnya itu terasa bloating atau terasa penuh, begitu. Nah, yang penting setiap asupan itu, setiap nutrisi yang masuk itu harus lengkap. Harus lengkap. Jadi ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya juga itu harus lengkap. Itu yang terpenting untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Tapi kata orang-orang dok ya, kalau ibu hamil makannya porsinya double dong, kan buat ibunya, buat bayinya, bener nggak tuh? Nah. Jadi biasa makan nasi padang sepiring nih, nasi padangnya 2 piring gitu, gimana dok? Nah, itu yang bahaya adalah seperti itu. Oh Harusnya- bahaya malah ya, Iya. aku kirain ya. Gimana dok? Harusnya nggak boleh ya, sampai porsinya double begitu. Yang penting adalah karena kan setiap ibu hamil pun memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda. Walaupun memang setiap ibu hamil pasti kebutuhan kalorinya itu bertambah, kebutuhan nutrisinya kan bertambah karena ada bayi yang ada di dalam kandungannya, gitu. Tapi ya tidak boleh juga langsung, oh oke nasi padang langsung jadi 2 porsi, terus martabak oh yang biasanya cuma makan 2, terus tiba-tiba jadi 4, Di 2 box ya. Iya, nah itu kita harus perhatikan. Yang penting adalah tidak boleh terlalu tinggi kalori gitu, karena itu juga bahaya, bisa meningkatkan risiko juga untuk ibunya nanti pada saat lahiran, ke gula darah dan lain-lain, kemudian ke janinnya juga seperti itu. Berarti makan aja ada rumusnya. Iya, betul. Buat ibu hamil ya, biar makannya nggak sembarangan, karena ternyata makan itu harus diatur, ada rumusnya. Aku saranin kalian langsung OTW Bamet sekarang juga ya. Book atau bikin appointment ke dokter spesialis gizi klinik yang ada di Bamet supaya kalian makannya juga lebih terjaga, lebih terkontrol, hamilnya pun dalam kondisi sehat, oke? Nah, Bamet, ini kalau kita ngebahas tentang gizi ibu hamil ini menarik banget karena ibu hamil tuh sebetulnya punya problem kalau makan itu ya. Aduh, kenyang, nggak mood, mual, nggak selera makan, dan seterusnya. Padahal asupan gizi ibu hamil itu benar-benar harus diperhatikan. Nah, sekarang pertanyaannya nih dok ya, apa aja sih asupan gizi ibu hamil yang harus diperhatikan dan bisa didapatnya dari makanan apa aja? Silakan dok. Oke, jadi untuk ibu hamil yang penting adalah makronutrien dan mikronutrien harus terpenuhi. Untuk makronutrien itu adalah suatu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Sedangkan mikronutrien itu adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih kecil dibanding yang makronutrien tadi. Untuk yang makronutrien itu ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Untuk karbohidrat ada karbohidrat kompleks dan simpleks. Nah, untuk karbohidrat kompleksnya itu bisa didapatkan dari nasi, contohnya seperti nasi merah, nasi putih, kemudian nasi coklat, ya, dan juga kentang, kemudian ubi. Lalu untuk karbohidrat simpleks, nah ini baiknya dikurangi atau dihindari ya. Jadi contohnya itu seperti tepung-tepungan yang terlalu tinggi, kue, makanan yang seperti donat, makanan manis, lalu minuman-minuman yang bersoda. Lalu untuk protein kan ada yang hewani dan juga yang nabati. Untuk protein hewani bisa didapatkan dari ikan, dari telur, dari ayam, dan juga dari daging. Cuma untuk pilihan daging, baiknya itu daging yang tidak berlemak. Tidak berlemak. Ya, atau misalnya rendah berlemak. Ya. Tuh. Kemudian untuk protein nabati itu bisa didapatkan dari tahu, dari tempe, dan juga dari kacang-kacangan. Lalu lemak, nah ini sering kali jadi kontroversi, kan saya nggak mau jadi berat badannya terlalu tinggi. Nah udahlah saya tidak usah makan lemak sama sekali. Nah ternyata lemak itu memang tetap dibutuhkan. Jadi bisa didapatkan dari minyak canola, lalu minyak zaitun, dan juga buah alpukat. Jadi alpukat itu mengandung lemak, tapi lemaknya itu lemak tidak jenuh atau lemak bayi. Nah untuk mikronutrien itu ada asam folat, banyak sekali sebetulnya. Asam folat itu bisa didapatkan dari sayuran juga bisa, kemudian dari kacang-kacangan. Nah itu kita harus mengonsumsi asam folat dan batasannya itu sekitar 400 sampai 600 mikrogram per hari. Ya, bahkan untuk suplementasinya itu juga butuh suplementasi tambahan biasanya pada ibu hamil. Dan juga yang kedua itu adalah kalsium.
Kalsium bisa didapatkan dari produk susu, kemudian dari yogurt, dari keju, seperti itu. Lalu yang ketiga ada vitamin A, vitamin C. Nah, vitamin C ini bisa didapatkan dari buah-buahan, contohnya buah kiwi, buah jeruk, buah pepaya. Lalu untuk vitamin D juga sangat penting nih. Vitamin D itu terdiri dari telur, dari susu juga ada, dan dari ikan. Kemudian ikan itu kan juga mengandung omega 3. Nah, ini sangat berguna ya bagi pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, sebenarnya masih banyak sekali tuh seperti vitamin B, kemudian vitamin B12 dan juga vitamin B6. Jadi semuanya itu harus dipenuhi sebetulnya. Dan kalau misalnya memang tidak terpenuhi semuanya, itu bisa ditambahkan suplementasi tambahan biasanya. Oke. Berarti selain makan bergizi, kalau dikasih suplemen sama Objin, itu gak boleh males diminum ya, karena tuh salah satu PR-nya ibu hamil ada kalau dikasih suplemen tuh dok ngeremehin, nggak usah diminum, nggak usah, padahal itu penting untuk kesehatan si ibu dan si janinnya itu sendiri ya dok ya. Iya betul, karena kan ibu hamil kadang misalnya dalam sehari belum tentu bisa memenuhi semuanya karena ada rasa mual, apalagi trimester pertama, kan sering mual, sering muntah, takutnya apa yang kita makan keluar lagi. Nah, berarti kan asupannya tidak terpenuhi. Gitu. Nah, dok, tadi kan dokter udah jelasin ya, makronutrien, mikronutrien, protein, karbohidrat. Nah, itu udah lengkap banget penjelasannya. Tapi eksekusinya nih, dok, intinya deh. Ibu hamil itu setiap hari makannya harus menu apa aja, dan ada jam-jam tertentu nggak sih yang harus diikutin jam makannya ibu hamil tuh kayak apa? Silakan, dok. Oke, jadi kalau ibu hamil ini kita harus lihat dulu yaitu gizi seimbang. Jadi gizi seimbang, jadi nutrisinya itu lengkap. Yang dipenuhi itu dalam sehari-harinya. Jadi setiap hari harus dalam gizi yang seimbang. Nanti ibu-ibu bisa lihat di Google ya. Sekarang kan udah Google, tapi harus carinya juga sumber yang benar ya. Jadi di Google itu ada isi piringku. Jadi dalam isi piringku itu nanti akan terlihat tuh ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayuran, ada buah-buahannya. Itu ada di dalam si piring itu, nanti bisa lihat gambarnya. Nanti bisa ketahuan, oh ini sekitar ancer-ancernya sekian. Nah, tetapi kita juga harus tahu persisnya, karena setiap orang punya kebutuhan kalori yang sangat berbeda-beda. Nah, misalnya nih saya punya kebutuhan kalori sekian. Nah, Mbak Citra juga beda kebutuhan kalorinya, ya kan? Bisa dilihat dari berat badannya, tinggi badannya berbeda, kemudian aktivitas fisiknya sehari-hari juga bisa berbeda. Nah, oleh karena itu harus sebenarnya konsultasi juga ke dokter gizi klinik untuk mengetahui berapa sih sebetulnya kebutuhan kalori yang tepat. Gitu. Karena tiap orang personalized. Iya, sangat personalized, dan kebutuhan ibu hamil itu beda antara yang trimester 1, trimester 2 dan trimester ketiga. Trimester 1 itu ditambahkan 180 kalori dari kebutuhan yang sudah dihitung sebelumnya. Yang gitu. Terus ya, dok. Lalu yang trimester kedua dan trimester ketiga itu ditambahkan lagi 300 kalori. Jadi harus lebih banyak. Khususnya ya. Iya. Oke, gitu. Terus untuk jam-jam makannya gimana, dok? Nah, kalau untuk jam makannya ini bisa diikutin tapi tidak harus selalu persis ya. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi untuk jam makannya baiknya itu 3 kali dan ada selingannya tuh di tengah-tengah. Ya, ada snack time-nya, bisa 2 kali atau sampai dengan 3 kali snack time-nya. Jadi untuk yang pagi hari baiknya ibu-ibu tetap sarapan untuk aktivitas selanjutnya nih di siang hari, di malam hari kan biasanya banyak beraktivitas. Nah, untuk pagi itu bisa makan di jam 8 sampai jam 9. Kemudian nanti ada snack time. Nah, snack time-nya itu bisa di jam 10. Lalu nanti untuk makan siangnya itu di jam 12 sampai dengan jam 1 siang itu boleh. Ya, kemudian nanti ada snack lagi nih di tengah-tengah itu jam 3 sore misalnya. Lalu nanti malam itu akan ada makan lagi. Makan malam itu di jam 19 sampai dengan 20 ya. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya masih merasa lapar atau sekiranya makan malam yang tadi itu tidak terpenuhi, nah itu ada snack time-nya lagi nanti boleh di 1 jam atau sampai dengan 2 jam setelah makan malam. Tapi ya harus dilihat juga, jangan terlalu dekat juga dengan jam tidur. Nah, untuk ibu hamil perhatikan juga jam tidurnya, ya jangan sampai terlalu malam nih yang begadang karena kan juga tidak baik ya. Gitu, ini meningkatkan stres, meningkatkan inflamasi atau peradangan di dalam tubuh. Tuh. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah cairan. Jangan lupa nih, ibu-ibu hamil kadang suka males minum misalnya. Ya,
ya malas minum. Soalnya males bolak-balik kamar mandi. Oh iya betul. Ibu hamil beseran. Jadi kan beser ya, udah beser, udah karena ada penekanan tersendiri, penekanan fisiologi di dalam tubuh, kemudian harus minum lagi kan ya makin beser gitu. Tapi ini harus terpenuhi karena itu tidak hanya memenuhi kebutuhan cairan diri sendiri, tapi kan ada janinnya. Nah, janin itu juga ada butuh cairan seperti itu. Nah, tapi tadi aku concern juga sih masalah meal plan personalized karena aku sendiri di dietitian, di spesialis gizi, dan memang meal plan setiap orang itu personalized. Beda. Antara satu orang dengan yang lain itu beda hitungan kalorinya. Apalagi tadi Bu Mil ya tiap trimester berubah tuh. Nah, artinya apa, Bamet? Artinya kalau kalian konsultasi ke klinik kandungan yang ada di Bamet, kalian bisa langsung sekalian konsul juga ke klinik gizi di Bamet. Dan buat kalian nih jangan lupa ya, ada promo Obgyn. Jadi kalau kalian konsultasi ke dokter kandungan yang ada di Bamet, kalian akan mendapatkan voucher gratis konsultasi ke klinik laktasi dan juga ke klinik gizinya Bamet. Nah, selain itu di Bamet juga saat ini lagi ada promo Junior Skin and Dental Promo. Promonya untuk anak usia 0 sampai 17 tahun diskon 15%. Dan satu lagi juga ada promo Junior Vaksin Promo. Nah, jadi kalau kalian mau tahu promo-promo lebih lanjut, jangan lupa untuk langsung nanya ke Instagram @bamet.id. Tapi ya Bamet nih asli, aku sendiri sebagai ibu senior, senior ya. Dulu soalnya dok, zaman aku hamil 7 tahun lalu belum ada tuh yang namanya dari Obgyn, konsultasi ke gizi klinik supaya ibunya hamil dalam kondisi sehat, janinnya juga sehat segala macam. Tapi aku excited banget di Bamet udah ada layanan itu. Jadi dari Obgyn kita diarahin untuk ke gizi klinik supaya ibu hamilnya juga makannya itu terkontrol. Makannya ada yang mengawasi karena ternyata makan tuh nggak bisa sembarangan, makan pun ada rumusnya. Nah, dok boleh nggak cerita ini infoin ke para Bamet yang ada di sini? Karena di Bamet udah tersedia layanan gizi kan ya? Apa aja sih yang bisa di-provide, layanan yang bisa di-provide oleh dokter spesialis gizi klinik yang ada di Bamet ini? Silakan dok. Oke, jadi yang pertama pastinya kan anamnesis dulu. Kita harus tahu riwayat-riwayat ibu sekalian. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik bisa ditimbang. Jadi tahu kira-kira ini berat badannya normal atau masih kurang atau malah sudah berlebihan dari ibu hamil ini. Ternyata oh sudah terlalu lebih nih, nggak bisa ini lagi. Selain itu kita juga bisa membantu untuk mengatur pola makannya karena kan waktu hamil kadang ini untuk pola makan tuh jadi agak berantakan karena sering ada rasa mual, muntah dan lain-lain. Jadi kita bisa bantu untuk edukasi memberikan meal plan juga. Nah, meal plan ini bisa diatur, makannya pagi itu seperti apa, kemudian siangnya seperti apa, malamnya juga bisa diatur. Nah, selain itu kita akan juga atur untuk semuanya, baik tidak hanya dari makanan, tetapi dari apakah ini harus membutuhkan suplementasi tambahan. Nah, nanti kan bisa kontrol ya, setiap trimester itu kan berbeda-beda dan sekalian setelah dari kontrol dari kandungan, kemudian nanti ke gizi, nah itu setiap bulan kita juga akan pantau. Nah ini untuk berat badannya bagaimana nih. Nah selain itu juga harus memperhatikan berat janinnya. Ya, jadi kan kita terintegrasi dengan Obgyn. Harus tahu juga berat janinnya itu apakah sudah sesuai atau belum. Oke. Berarti ini sebetulnya penting ya Bu Mil untuk konsultasi ke spesialis gizi klinik. Tapi di meal plan boleh nggak sih dok request masuk seblak misalnya? Misalnya, karena sama ibu hamil ya dok ya ada makanan tertentu yang bikin mood dia jadi happy gitu. Bisa nggak sih request makanan-makanan yang dalam tanda kutip? Ya. Nah kalau lebih ke request ini biasanya dari kitanya pasti akan kasih meal plan-nya dulu nih yang baik, kita yang bener yang betul seperti apa. Nanti kan bisa dikomunikasikan nih sama pasiennya. Tapi kalau misalnya untuk seblak, nah mie instan. Iya, seblak mie instan. Ya, Gehu, sebenarnya kalau itu untuk kandungan nutrisinya itu kan lebih banyak tuh karbohidrat ya. Karbohidrat. Jadi tidak ada nutrisi-nutrisi yang lain nih, takutnya tidak terpenuhi secara sempurna. Gitu. Jadi edukasi juga berjalan di situ dengan pasien ya. Kenapa makanan ini penting, kenapa yang ini di hold dulu deh nanti. Mana yang lebih diprioritaskan untuk masuk dikonsumsi oleh si ibu hamil gitu ya dok ya. Nah boleh nggak kita tegaskan lagi nih dok, kenapa sih Bu Mil itu perlu konsultasi ke gizi klinik? Karena di tahun-tahun lalu tuh nggak ada tuh Bu Mil hamil aja dia sendiri gitu. Gimana dok, silakan dok. Oke. Jadi memang ini tuh sangat penting karena yang
perlu kita perhatikan adalah tidak hanya ibunya saja, tetapi juga janin dan bayi ini kan nanti ini kan akan sangat berguna untuk ke masa depan, terutama untuk anaknya juga. Setuju. Ya, seringkali kan 1000 HPK, betul. 1000 hari Itu pertama 1000 hari pertama kehidupan, di mana anak ini sangat berperan dan seringkali pasti ibu-ibu sudah mendengar tentang kata-kata stunting lah atau yang lainnya ya, kekurangan gizi atau malnutrisi. Nah itu kita bisa mencegah hal tersebut terjadi dengan kontrol yang rutin, dengan makan yang baik, yang sehat, yang diatur. Tapi iya sih dok, aku kalau bisa go back in time ya Bamet, 7 tahun lalu zaman aku hamil itu belum ada yang namanya layanan konsultasi dokter spesialis gizi klinik. Jadi kita tuh kalau hamil udah aja tuh dilepas makannya, Seblak mulu, duren mulu, tiap hari kopi kekinian mulu gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya dokter spesialis gizi klinik nih, yang bisa seorang ibu hamil dapatkan ya adalah edukasi tentang makanan sehat itu sendiri. Dan nggak cuma ibu hamilnya aja, tapi edukasinya ini adalah kepada suaminya, kepada keluarga serumah. Jadi semuanya tuh mendapatkan informasi yang valid tentang pentingnya mempersiapkan makanan bergizi di rumah, khususnya jika di rumah ada ibu hamil, gitu ya. Apalagi aku juga concern sama kesehatan ibu dan anak. Bisa kita lihat juga ya, Bamet. Anak-anak sekarang aku sedih banget sih, ada yang stunting, kekurangan vitamin D. Kalau kekurangan vitamin D kan efeknya ke pertumbuhan, kekurangan zat besi, anak sekarang banyak yang anemia dan seterusnya. Dan ternyata itu kalau ditilik mundur dok, ternyata diakibatkan karena pada saat kehamilan si ibunya juga dalam kondisi kekurangan gizi gitu ya dok ya. Jadi oke banget nih sekarang di Bamet udah ada layanan, jadi nggak cuma ke Objin aja, tapi terintegrasi juga ke layanan spesialis gizi klinik. Nah sekarang kita mau langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, ke seputar layanan gizi klinik di Bamet. Ya, apakah ini layanan gizi klinik ini bisa kita dapetin di semua Bamet gak nih dok? Nah, memang untuk layanan gizi itu hanya berada di 3 tempat. Ini baru 3 tempat. Jadi di mana aja biar Bamet datang nih ke klinik Bamet yang ini nih. Silakan. Jadi yang pertama itu saya di Bamet Alam Sutra. Ya, kemudian ada lagi di 2 tempat lagi yaitu di Bamet Tebet dan Bamet Bintaro. Iya, jadi nanti kalau misalnya mungkin dari lokasi terdekat aja ya, dari terdekat dari rumah, kalau misalnya yang dekat daerah Tangerang ya udah ke Alam Sutra. Kalau misalnya ingin ke daerah yang daerah Jakarta Selatan, Tebet, atau misalnya ke arah Bintaro juga ada. Nah nanti inginnya itu menambah nih pastinya ya kan, kita berusaha menambah layanan gizi klinik di setiap tempat. Ya, dan ini worth it banget. Jadi kalau kalian datang ke klinik Objin yang ada di Bamet, sekali lagi aku ingetin, ada promo ya. Jadi kalian kalau konsultasi ke Objin di klinik kandungan Bamet, itu kalian bisa mendapatkan voucher gratis konsultasi ke dokter spesialis gizi klinik dan juga ke dokter laktasi yang ada di sini. Nah dok, ini kita mau closing ya. Jadi untuk semakin menegaskan ya kepada para Bamet yang nonton podcast kita pada hari ini, silakan dokter kasih closing statement. Kenapa penting memenuhi gizi ibu hamil ya, dan kalau nggak terjadi apa dampaknya bagi si ibu dan juga si janinnya itu sendiri. Silakan dok. Oke baik. Jadi memang untuk pemenuhan nutrisi ibu hamil ini sangat penting. Yang ditekankan adalah tidak hanya pada saat hamil, pada saat ingin merencanakan kehamilan itu juga sangat penting memperhatikan nutrisinya. Dan tentunya ini tidak hanya dari sisi ibu saja. Nah, dari suami terutama itu juga harus membantu. Karena kan memang yang untuk merencanakan kehamilan ini suami dan istri. Jadi harus sama-sama saling membantu. Apalagi pada kondisi kehamilan, ibu ini tidak bisa yang selalu mandiri 100%. Pastinya mungkin ada rasa mual, rasa muntah, seperti itu. Harus didukung baik dari suami, dari keluarga. Karena dari pikiran, nah itu juga bisa mempengaruhi juga. Kompleks ya. Iya, sangat kompleks. Asupan nutrisi yang terpenuhi, dari kondisi stres, dari pikiran, gitu. Nah, dampaknya kalau misalnya tidak terpenuhi nutrisinya yang baik, itu sangat banyak sebetulnya. Seperti yang tadi sudah dikatakan, ada kekurangan zat besi dari anaknya atau anemia, kemudian kekurangan vitamin D juga. Nanti pada saat lahiran, berat badan lahirnya rendah,
ya. Dan apabila kalau misalnya ibunya ini terlalu obesitas, berat badannya terlalu berlebih, nah nanti anaknya juga akan meningkatkan risiko terjadi obesitas. Dan untuk gula darahnya itu juga bisa sangat meningkat atau risiko terjadinya diabetes mellitus kepada anaknya itu juga tinggi. Dan kepada ibunya bisa menyebabkan terjadinya diabetes pada kehamilan. Jadi nanti pada saat lahirannya, nah itu akan ada risiko-risiko yang terjadi. Gitu. Oke. Ya. Jadi sepenting itu Penting. untuk kita memenuhi gizi ibu hamil, dan sekali lagi karena makan juga nggak bisa sembarangan ya. Better sih aku saran para ibu hamil langsung konsultasi aja ke klinik spesialis gizi yang ada di Bamet. Tadi ada 3 klinik Bamet ya dok ya? Ya. Alam Sutra, Tebet, dan Bintaro. Nah Bamet, sekali lagi aku ingetin bahwasannya sekarang lagi ada promo yang menarik banget di Bamet nih. Yang pertama promonya adalah kalau konsultasi ke Obgyn alias ke dokter kandungan yang ada di Bamet, kalian akan mendapatkan free voucher untuk konsultasi ke dokter spesialis gizi klinik yang ada di Bamet, dan juga free voucher untuk konsultasi ke dokter laktasi yang ada di Bamet. Dan juga ada promo Junior Skin and Dental, jadi khusus untuk anak usia 0 sampai 17 tahun bisa mendapatkan diskon harga 15%. Dan satu lagi ada Junior Vaksin Promo. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait promo-promonya, kalian bisa langsung mengunjungi Instagram @bamet.id, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram @bamet.id. Saya dengan Citra Ayu Mustika pamit undur diri, dan Saya Dr. Karina Marcella, dokter spesialis gizi klinik. thank you dan stay tune terus di Bamet Junior Podcast. Dadah! Dadah!